Sebagai seorang guru besar hukum tata negara, gitu ya, pakar konstitusi, kira-kira melihat realitas berhukum kita hari ini, apa yang paling menggelisahkan Prof gitu sebagai akademisi? Ya, proses bernegara demokrasi dan bernegara hukum kita ini belum melembaga. Belum melembaga, oke. Ya, jadi belum duduk secara kelembagaan. Jadi masih ditentukan oleh hit and run, ditentukan oleh orang per orang, figur yang menduduki amanah jabatan. Itu kalau itu yang sedang akar terjadi. Persoalannya kira-kira apa, Prof? Yang begitu salah satu akar persoalannya karena budaya bernegara kita belum kuat. Kultur politik kita masih feodal, negaranya berbentuk republik, tapi kelakuannya kerajaan. Satu. Kedua, faktor selain faktor budaya, ada unsur-unsur kepentingan, konflik kepentingan yang saling berbenturan makin kuat. Misalnya antara politik dan ekonomi. Ya kan? Nah, ini semua membuat fungsi-fungsi kelembagaan bernegara, berbangsa itu campur aduk dengan berbagai aneka kepentingan. Betul, saya sepakat dengan Prof ini. Jadi soal kultur tadi, Prof. Soal kultur ini kalau tadi itu menggelisahkan Prof gitu ya. Ini sekarang menggelisahkan saya, ini terkait dengan kultur saya kira. Jadi ini kita ngobrol hari ini salah satu yang menggelisahkan saya itu begini, Prof. Jadi sekarang ini ada ada semacam fenomena gitu ya. Ini era terbuka, ini era demokrasi, ini era digital gitu kan. Dengan kemajuan teknologi ini orang bisa mengekspresikan berpendapat ya secara bebas, secara leluasa melalui media sosial misalnya kan. Nah, dalam konteks itu kita acap kali menemui yang namanya kritikan. Jadi orang sekarang kan bebas sekali mengkritik. Nah, ini yang terkait dengan kritikan ini yang menggelisahkan saya terutama, Prof. Jadi ada realita bahwa ya mohon maaf, ini soal bukan menafikan lembaga negara yang lain, tetapi saya bicara soal pengadilan, Prof. Sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman. Ini penting kenapa? Karena kalau tidak salah Ronald Dworkin, Prof. Pengadilan itu adalah ibu kota dari kerajaan hukum. Artinya kemudian dia dilekati oleh kehormatan, oleh marwah, kan begitu. Nah, persoalannya sekarang, Prof, banyak sekali kritik kepada pengadilan, padahal dia dilekati kehormatan, dilekati marwah, martabat. Nah, dalam era keterbukaan ini ada kultur kita itu ini beda-beda tipis, Prof. Budaya baru. Kritikan itu bagus saya kira, tetapi ada beda-beda tipis antara kritik dengan penghinaan. Tidak ada kritik dengan bahasa-bahasa atau diksi yang merendahkan. Nah, kira-kira menurut Prof, sebetulnya boleh nggak sih pengadilan itu dikritik begitu, Prof? Nah, jadi tadi sudah kita bicarakan problem kita, besarannya. Satu, budaya politik feodal. Dua, konflik kepentingan bisnis and politik. Itu merajalela menjadi oligarki. Oligarki gabung dengan dinasti. Jadi makin parah ini. Maka dalam buku saya misalnya ini konstitusi sosial, begitu juga konstitusi ekonomi. Saya menawarkan ide untuk memperluas pengertian tentang separation of powers. Dari trias politika Montesquieu yang 3 abad yang lalu menjadi quadrupolitika dalam 2 makna, makro mikro. Nah, jadi state, civil society, market, and the media harus dipisah. Nggak boleh konflik kepentingan. Begitu juga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan cabang campuran harus jangan konflik kepentingan. Ini ditambah satu lagi, faktor budaya politik, faktor konflik kepentingan, business and politics. Yang ketiga adalah gelombang disrupsi teknologi. Ini menimbulkan akibat baru, ialah yang saya namakan deinstitusionalisasi politik.
Institusionalisasi politik. Jadi kita ini belum sampai berhasil melembagakan sistem politik, demokrasi dan negara hukum. Belum melembaga tadi. Ya. Tapi sekarang dengan teknologi baru ini malah deinstitusionalisasi. Campur aduk mana urusan pribadi, mana urusan jabatan. Ya. Misalnya, semua pejabat punya Twitter, termasuk Donald Trump. Betul. Tiap hari nge-tweet. Apakah ini pendapat pribadinya atau ini pendapat institusi kepresidenannya? Ya. Itu tidak jelas. Tidak jelas, betul. Lalu dikritik orang, dia marah-marah. Apakah yang marah itu pejabatnya atau pribadinya? Ya. Orang marah itu karena tersinggung. Maka ketersinggungan institusional dan ketersinggungan pribadi jadi sama. Nah, disrupsi teknologi ini menyebabkan ya kita tidak boleh baper. Betul. Kita tidak boleh mencintai siapapun juga. Ya. Atau sebaliknya membenci siapapun juga karena medsos. Betul. Dulu bisa dipisahkan urusan internal, urusan eksternal. Kalau kita bicara dengan 5 orang di anggota keluarga, ini masalah internal. Jadi bebas kita ngomong. Yeah. Tapi sekarang internal eksternal udah sama. Dalam 5 menit sudah nge-tweet, sudah jadi masalah dunia. Maka harus ada sikap baru dalam menghadapi era disrupsi teknologi. Okay. Bagaimana memisahkan urusan pribadi dengan urusan institusi. Bagaimana kita jangan baper. Gitu. Maka salah satu contoh misalnya penghinaan. Ya kan? Kalau di pasal 207 KUHP, semua badan-badan umum tidak boleh dihina. Tidak boleh direndahkan. Ya. Tapi boleh dikritik ya, Prof? Ya, itu ada pasalnya. Okay. Ya kan? Nah, tetapi bagaimana itu mendefinisikan operasionalnya? Salah satu putusan MK yang pernah KUHP mengenai penghinaan kepada presiden itu dihapus oleh MK, dianggap inkonstitusional. Karena menghina tidak boleh, tapi pasal penghinaan itu adalah delik aduan. Jadi kalau presiden sebagai pribadi merasa terhina, dia mengadu. Baru dia mengadu. Nah, itulah yang dilakukan SBY dan Ibu Ani dulu. Ya kan? Jadi kita pisahkan mana urusan baper zone, zona kebaperan, mana urusan institusi. Karena institusi kepresiden tidak punya perasaan terhina. Karena itu institusi. Nah, harusnya semua institusi tidak bisa punya perasaan terhina. Nah, maka bagaimana kita menempatkan soal contempt of court? Nah, contempt of court menurut saya tidak tepat diterjemahkan sebagai penghinaan. Contempt of court, apalagi diperluas sekarang, dipraktek di berbagai negara juga, contempt of parliament. Ya, tapi kalau itu dipahami menghina, nah itu kan delik aduan. Tapi ada yang mengartikan juga contempt of court itu, Prof, itu bukan pengadilannya, tapi keadilannya. Contempt of keadilan. Nah, sekarang bagaimana kita mendudukkan dulu ya cabang eksekutif, cabang kekuasaan legislatif dan cabang